kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Mas Umam, jadi intinya ini amunisinya itu diarahkan ke siapa sih pernyataan Pak Ganjar? Apakah ini memang untuk Pak Jokowi? Karena sebelumnya Pak Jokowi mengatakan hal yang sama. Iya. Bagaimanapun juga Mbak Caca, Pak Jokowi itu berasal dari Jawa Tengah, Pak Ganjar juga berasal dari Jawa Tengah. Dalam tradisi Jawa itu ada yang namanya tradisi yang namanya sanepo. Sanepo itu kiasan. Jadi kalaupun ada istilah drama, kemudian drakor, itu adalah sebuah kiasan tentang sesuatu yang mengusik, sesuatu yang kemudian membuat concern kita, membuat rasa kita itu menjadi kemudian terusik dan lain sebagainya. Nah, di dalam konteks ini sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu seolah kemudian ingin mengembalikan pada konteks statement yang sepertinya juga sebelumnya telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi dalam istilah Jawa ada istilahnya mengembalikan tuh welehke, dikembalikan. Kalau misal Pak Jokowi menyatakan ada drama, ada drakor, maka kemudian seolah ingin menunjukkan bahwa ada pihak tertentu yang mencoba untuk melakukan itu. Tetapi dengan statement Pak Ganjar, beliau juga ingin mengembalikan bahwa sebenarnya ini loh, ada sesuatu yang ternyata tadi tidak diharapkan. Karena bahasanya Mas Ganjar seharusnya tidak terjadi, tetapi kemudian disuguhkan drama Korea itu. Dan besar kemungkinan memang yang disasar oleh Mas Ganjar, hal ini terkait dengan konteks mekanisme syarat cawapres yang kemudian seolah memberikan karpet merah kepada Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo. Oleh karena itu, diakui atau tidak, bersama dengan konteks narasi tentang KKN, tentang potensi kecurangan, ini adalah sebuah kesempatan yang dimanfaatkan secara optimal oleh Mas Ganjar untuk melakukan preemptive attack. Jadi serangan awal yang tanpa harus menunggu nanti pada momentum kampanye dan lain sebagainya, tetapi begitu kemudian sudah diputuskan nomor urut pasangan capres-cawapres, disitulah kemudian momentum pertama digunakan oleh Mas Ganjar untuk melakukan upaya untuk mendelegitimasi kredibilitas politik dari rival politiknya. Oke, sekarang saya ingin ke Bang Yandri terlebih dahulu. Bang, wah ini bagaimana ada preemptive attack ini? Padahal kampanye belum dimulai, baru nomor urut yang dibagikan, sudah seperti ini. Ya, memang masing-masing capres kan punya hak dan diberi kesempatan untuk bicara kemarin ini. Jadi kalau Pak Prabowo kan lebih mengajak kepada kompak, bersama-sama, persatuan, tidak menyindir para pihak yang lain, ya kan? Gaya memang beda-beda. Memang yang paling pas jadi presiden itu Pak Prabowo, kelihatan yang paling dewasa, paling mumpuni, ya kan? Mengayomi, gitu. Jadi bagi kami peristiwa tadi malam di KPU itu ya biasa-biasa saja. Dan maksudnya Bang Yandri, maksudnya Pak Ganjar nggak dewasa begitu? Tidak akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kami. Kami akan fokus terhadap pemenangan. Dan sekali lagi Mbak Caca, saya dengan teman saya ini Bang Masinton, seandainya itu bukan Gibran, saya kira PDIP nggak akan ribut. Karena yang dirugikan sekarang kan PDIP. Terbukti dengan beberapa survei, itu kan Ganjar tergerus. Nah, jadi oleh karena itu gini biasa. Dalam politik kontestasi yang begini biasa. Ada orang yang merasa dirugikan atau terganggu kepentingan politiknya, menyerang itu biasa. Dan kami insya Allah tidak akan terpancing atau tidak akan ikut gendangnya PDIP. Kami akan fokus dengan tawaran ide gagasan Pak Prabowo dan Gibran. Dan buktinya alhamdulillah kan beberapa lembaga survei kan Pak Prabowo malah naik. Nah, oleh karena itu silakan PDIP mau pakai gaya apa itu kami hormati. Tapi kami punya cara sendiri untuk memastikan bahwa kontestasi Pilpres yang diikuti Pak Prabowo dan Mas Gibran ini on the track, dan kami sekarang sedang menyusun program kampanye yang akan kami tawarkan kepada publik, dan nanti di TPS yang akan menguji apa yang kita ributkan, apa yang kita perdebatkan itu akan dinilai, akan dihakimi oleh rakyat. Nah, maka kami akan fokus untuk meminta atau meyakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pak Prabowo ini yang paling tepat untuk meneruskan, melanjutkan program-program Pak Jokowi.
dan memperbaiki yang mungkin yang belum sempurna. Itu, Pak Oke, Caca. Bang Masinton tanggapi dong. Bang Nianri mengatakan di sini sah-sah aja sih capres seperti itu. Tapi capres yang paling dewasa ketika penetapan nomor urut kemarin itu Pak Prabowo. Ini maksudnya siapa? Ada yang nggak dewasa atau bagaimana? Jangan-jangan yang nyindir yang nggak dewasa, Bang Masinton. Masih di mute Bang, boleh di unmute dulu. Kedengarannya Bang Sinton? Ya, boleh Bang Masinton. Keresahan hari ini ya jangan dipandang itu persoalan demokrasi itu hanya urusan PDI Perjuangan gitu. Itu nggak boleh direduksi begitu. Apapun kedaulatan rakyat itu bukan ketika ada yang terusik dengan situasi hari ini. Saya rasa publik semua udah mulai ngerti itu tentang putusan Mahkamah Konstitusi itu ditujukan untuk siapa dan penggunanya siapa, begitu, dan yang memutuskannya itu siapa. Terus kemudian seorang pemimpin dia harus peka dengan apa yang dirasakan oleh publik. Nah, Pak Ganjar menyampaikan apa yang menjadi keresahan publik, apa yang dirasakan oleh baik itu kalangan akademisi, kalangan masyarakat sipil, kemudian ada juga yang dirasakan oleh forum-forum Pemret gitu ya, tentang situasi hari ini bahwa demokrasi berjalan sedang tidak baik-baik saja. Nah ini ya, pemimpin harus bisa peka. Tidak boleh pemimpin berpura-pura santun di depan ya, seakan-akan ini baik, tapi mengabaikan faktor keresahan publik tadi. Itu munafik namanya. Kita nggak ingin pemimpin munafik itu gitu ya. Nah artinya apa? Bahwa hari ini ada situasi demokrasi kita yang sedang berjalan dalam tantangan yang menurut saya sangat berat. Maka pemilu ini harus dilalui dengan cara-cara yang demokratis, cara-cara yang tidak intimidatif, cara-cara yang tidak menyalahgunakan kewenangan, sehingga ya proses demokrasi elektoral dalam pemilu ini melahirkan satu kepemimpinan yang legitimate, bukan dengan cara-cara yang menggunakan cara-cara seperti zaman Orde Baru, gitu loh. Jadi situasi hari ini jangan dipandang ini hanya persoalan-persoalan biasa. Konstitusi itu adalah nadi dalam sebuah bangsa, nadi dalam demokrasi kita. Baik. Nah, nadi konstitusi dan demokrasi ini sudah diputus oleh MK tadi itu, gitu loh, dengan menabrak-nabrak aturan tadi itu. Baik, baik. Ya, Bang Sinton tahan. Bang Yandri ada yang mau ditambahkan? Ya, saya kira penerapan apa yang disampaikan oleh Bang Masinton itu kan intimidasi. Yang mengintimidasi siapa? Yang politik Orde Baru siapa? Kan proses berjalan kan. Selama aturannya ada, terlepas kontroversi atau tidak, itu ya aturan yang kita gunakan, keputusan yang sudah final. Buktinya KPU memproses itu sampai pencabutan nomor urut. Nah, kalau Bang Masinton merasa paling benar atau yang lain tidak benar, sekali lagi kan diuji di bilik suara. Nah. Jadi saya kira proses ini nggak perlu dipersoalkan lagi. Sekarang ide gagasan, ide saja, biar masyarakat menilai, ya. Persoalan-persoalan yang proses pencapresan dan proses pendaftaran itu selesai. Ya, kalau gagasan tidak Biar berbasis masyarakat- konstitusi, Oke. Ya, Bang Masinton, Bang Yandri. gagasan apa yang mau disampaikan ke masyarakat? Oke. Gitu loh. Ya, ditahan dulu. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Umam terlebih dahulu. Kita sudah bahas mengenai diksi pemirsa, sebutan drakor ditujukan kepada siapa. Nanti sesaat lagi kita akan bahas mengenai setting waktu dan tempat pemirsa. Ketika disampaikan di momen penetapan capres, nomor urut capres dan cawapres, ini tandanya apa sih? Apakah memang sudah ditabuh genderang perang atau juga ini indikasi perang dingin pemirsa antara dua kubu pasangan capres dan cawapres ini? Sesaat lagi.